Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bersama Ibu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini adalah hari belajar pertama kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti setelah PTS kemarin. Nah, semoga hasil PTS-nya sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak semua ya. Nah, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat. Sholat ini adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita belum sah menjadi orang Islam. Nah, waktu kelas 1 kita sudah belajar sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kelas 1 juga kita udah belajar kapan kita melaksanakan sholat subuh, kapan kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mempraktekkan sholat dan bacaan-bacaan sholatnya ya. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang hafal, tapi tetap saja kita akan lebih mempelajarinya lagi agar kita lebih memahaminya. Nah anak-anak, nih di pelajaran kita yang ke-11, nah di sini ada nih keterangan tuh, kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih Bu, kita bangun tidur pagi-pagi kita udah harus sholat? Nah, di sini nih dijelasin. Sholat adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bangun tidur kita bersyukur masih dikasih nikmat bisa bernafas, masih dikasih nikmat kita bisa bangun dari tidur kita. Nah, kita juga masih diberi kesehatan, masih diberi penglihatan, pendengaran, nah dan lain sebagainya. Nikmat itu nggak harus mainan dari orang tua atau uang jajan dari orang tua, tapi nikmat itu ada nikmat sehat, nikmat masih bisa bernafas, terus nikmat masih bisa menikmati keindahan alam yang Allah berikan. Nah, terus kenapa lagi kita harus sholat? Kita harus sholat untuk mengingat Allah. Jadi kita harus sering-sering mengingat Allah, minimal sehari 5 kali, yaitu saat sholat. Terus sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak di sini siapa yang mau jadi orang yang bertakwa? Nah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, kita harus mematuhi apa yang Allah firmankan. Nah, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Lalu yang paling utama adalah kenapa kita harus sholat? Kita harus sholat karena sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi pas kita lagi sholat itu kita ingat, kalau misalnya kita sholat kita ingat, oh iya aku kan tadi udah sholat, berarti sekarang aku gak boleh ngomong kasar, berarti sekarang aku harus nurut sama orang tua. Malu sama sholatnya, masa udah sholat tapi kita masih nakal sama orang tua, terus kita masih males-malesan, kita masih gak mau belajar dan lain sebagainya. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Pas denger azan langsung, ibu, ayah, aku mau ke masjid sholat. Gitu ya. Oke. Terus di sini ada lagu Anak Kambing Saya, siapa yang tahu? Tapi liriknya diganti ya. Mana di mana anak kambing saya, diganti jadi yuk kita sholat tepat waktu, sholat tepat waktu pasti kita setuju. Yuk kita sholat berjamaah,
sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat hei hei, yuk kita sholat hei hei, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat hei hei, yuk kita sholat hei hei, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Nah, oke. Bisa ya nyanyinya. Nah, terus nih anak-anak, selanjutnya adalah tentang bacaan sholat. Nah, kelas 1 juga kan udah dijelasin tuh. Pas sholat ada sujud, ada takbiratul ihram, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sekarang kita belajar tentang bacaan sholatnya. Tapi kali ini karena bacaan sholatnya di sini ada 12, maka kita 6 dulu ya. Jadi nggak langsung semua. Untuk hari ini kita 6 dulu. Nah, terus yang pertama apa sih kalau kita mau sholat? Yang pertama kita lakukan kalau kita mau sholat, kita udah selesai wudhu, kita udah siap, kita udah rapi, udah yang perempuan udah pakai mukena, yang laki-laki udah pakai koko, pakai sarung, pakai peci. Nah, yang pertama dilakukan untuk sholat adalah niat. Sama seperti berwudu, harus juga niat. Kalau niat wudu kemarin itu dilakukan juga pas kita sudah ada di depan air keran, pas kita udah mau wudu. Sama seperti sholat juga niat sholat juga dilaksanakan pas kita udah bener-bener udah menghadap kiblat, udah gelar sejadah, udah bener-bener mau sholat. Nah, terus niat sholat itu apa sih Bu Syifa? Nah, niat sholat itu adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Jadinya sama seperti yang tadi, niat itu adalah kita udah bener-bener mau melakukan itu. Nah, terus kita lapasin, kita udah bener-bener mau sholat, kita udah rapi, udah ada di atas sejadah, udah pakai mukena, udah pakai peci, sarung, dan koko, kita bener-bener udah mau sholat. Nah, disitulah kita harus membaca niat. Terus baca niatnya gimana? Nah, baca niatnya itu dilaksanakannya boleh di dalam hati, tapi harus dilafazkan ya. Jadi harus dilafazkan tapi nggak perlu teriak-teriak, pelan-pelan juga boleh ya. Nah, terus dilakukannya kapan Bu Syifa? Pas mau takbiratul ihram. Nah, nanti takbiratul ihramnya ada ya di bawah. Nah, terus selain itu juga niat itu harus jelas. Kita mau niat sholat apa? Oh, kita mau niat sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, itu harus jelas disebutin. Nah, sekarang kita belajar niatnya kayak gimana. Oke? Yang pertama niat, misal niatnya sholat subuh. Sholat subuh itu sholat wajib. Sholat wajib berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau niat sholat subuh gimana? Usolli fardos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau sendiri ada alillahi ta'ala. Kalau berjamaah menjadi makmum ada an makmuman lillahi ta'ala. Nah, terus itu kalau sholat subuh. Nah, kalau misalnya sholat zuhur berapa rakaat? Sholat zuhur 4 rakaat. Kalau begitu niatnya usolli fardhoz zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sholat asar gimana Bu Syifa? Usolli fardol asyri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sholat maghrib gimana Bu Syifa? Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sholat isya usolli fardol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat rakaataini, kalau 3 rakaat salasa rakaatin, kalau 4 rakaat arba'a rakaatin. Nanti di akhir ada Bu Syifa kasih catatannya.
Nah, kalau udah niat terus kita ngapain Bu Syifa? Baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini gerakannya sambil mengangkat kedua tangan. Kalau yang laki-laki sampai sini. Kalau yang perempuan hanya di sini, terus sambil mengucap Allahu Akbar. Nah, terus habis itu kita ngapain? Kita membaca doa iftitah. Jadi tangannya semua di sini. Nah, baca doa iftitah. Doa iftitahnya seperti apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus innas sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan wa nusuki, bukan ya nak, tapi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau di kelas biasanya baca bareng-bareng. Nanti juga anak-anak baca bareng-barengnya pertama kali sama ibunya dulu, atau sama bapaknya, atau sama kakaknya dulu ya. Nah, tadi doa iftitah. Habis doa iftitah posisinya masih berdiri, masih seperti ini. Nah, terus habis itu baca apa? Baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semuanya sudah hafal ya nak? Surat Al-Fatihah semuanya sudah hafal ya, karena kita udah pelajari di kelas 1 ya. Oh iya, tadi di sini ada doa iftitah yang lainnya juga. Ini Allahu Akbar kabiro sama ada perbedaan sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, terus abis itu kita pakai yang biasa kita pakai aja ya nak. Nah, terus surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah udah pada hafal semuanya. Nah, terus lanjut yaitu membaca surat pendek. Nah, membaca surat pendek itu terserah mau surat apa aja yang kalian hafal ya. Nah, terus selanjutnya ruku. Posisi ruku kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, kalau di sini juga cuman subhana rabbiyal azimi boleh, nggak apa-apa. Nah, terus abis itu kita ngapain? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Selesai dari ruku kita i'tidal. Terus berdiri lagi dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya. Terus abis itu bacaan sujud Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, hari ini bacaan sholatnya Bu Syifa ajarkannya sampai sujud dulu. Kenapa? Agar nanti anak-anak Bu Syifa bisa menghafalnya. Nah, oke, sampai sujud dulu untuk hari ini. Nah, untuk gerakan sholatnya juga minggu depan nanti. Pokoknya buat sekarang cukup bacaan sholatnya dulu. Jadi hari ini anak-anak Bu Syifa menghafalkan bacaan sholatnya dulu. Apa saja tugasnya? Nanti tugasnya ada di slide berikutnya. Nah, jadi anak-anak Bu Syifa, yang terpenting adalah kenapa sih Bu Syifa ngapalnya lama, kan banyak, kan panjang-panjang. Iya, nggak apa-apa nak, karena sholat itu wajib. Kalau kita nggak sholat berarti kita belum resmi jadi orang Islam. Nah, karena sholat itu tiangnya agama. Sekarang coba kalau di rumah kalian nggak ada temboknya, kira-kira rubuh atau enggak? Rumah kalian langsung langit sama langsung lantai sama atap rumah, bisa enggak? Nggak bisa. Nah, sama pasti rumahnya rubuh. Sama sholat itu juga kayak tiangnya rumah, kayak dindingnya rumah. Kalau misalnya kita nggak dirikan sholat, nanti Islam kita rubuh. Islamnya Islam bohong-bohongan.
gitu ya. Kalau begitu itu saja untuk pelajaran kita hari ini, baru sampai sujud ya. Akhirul kalam, tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad sallallahu